Super Kids. Shalom. Wah, gimana nih kabarnya hari ini? Kakak rasa semua baik ya? Nah, sebelum mulai ibadah, kita mau yel-yel dulu. Yuk, ambil posisi. Apa kabarmu Super Kids? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Woo. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Akan selalu mendukungmu, mendorongmu untuk terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu untuk terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Mentega dengan roti. Seperti mentega dengan roti. Wah, kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Wah, gimana nih adik-adik? Masih semangat kan? Masih dong ya. Oke, sekarang yang masih semangat, kakak ajak adik-adik buat kepelin tangannya. Dalam hitungan ketiga, kita mau teriak sama-sama, Tuhan Yesus baik. Oke? 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik. Semuanya kita mau menari buat Tuhan ya. Kita pakai gerakannya. Boleh ikutin kakak-kakak yang di depan. Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku.
Tuhan? Boleh lambaikan tangannya? Oke, yang rindu buat dengerin firman Tuhan, boleh ambil sikap yang termanis, boleh duduk, lalu kita mau pejamkan mata kita mau lipat tangan, kita mau siap-siap untuk dengerin firman Tuhan ya. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus sambil sorakin haleluya, haleluya. Yo adik-adik, kakak percaya adik-adik saat ini mau menyembah Tuhan lebih lagi. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Boleh adik-adik ucapin terima kasih buat Tuhan, ucapin haleluya kepada Tuhan. Oke adik-adik. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih
sungguh-sungguh lagi ya adik-adik. Semuanya sambil angkat tangannya, kita mau nyanyi sama-sama. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Saya serahkan kepada hambanya yang bertugas. Shalom Super Kids, apa kabarmu hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Wah, aku sih bisa merasakan antusias adik-adik nih buat ibadah hari ini. Gak kerasa ya, waktu cepet banget nih berlalu. Sekarang udah bulan Juli, minggu pertama. Wah, cepet banget ya. Kak Kozi mau tanya nih, siapa di sini yang kemarin naik kelas? Oke, aku sih mau ngucapin selamat buat semua yang naik kelas. Aku sih percaya adik-adik semakin pintar, semakin keren lagi nih dalam sekolahnya. Oke, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk semuanya. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, dan apa yang akan Guru sampaikan adalah perkataan-Mu saja yang mengubahkan hati dan kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, hari ini Kak Kozi mau cerita nih tentang diberkati untuk menjadi berkat. Sekali lagi, diberkati untuk menjadi berkat. Siapa di sini yang suka banget diberkati? Semua orang suka ya diberkati ya. Diberkati misalnya dikasih makanan, dikasih uang jajan, bahkan dikasih waktu, itu bisa jadi berkat buat hidup kita gitu. Sharing pun cerita-cerita sama teman-teman itu adalah berkat dalam hidup kita. Nah, kita sebagai anak Tuhan, ketika kita diberkati sama Tuhan, kita juga harus memberkati orang lain. Jangan deh misalnya nih udah tahu temannya lagi kesusahan, lagi kesedihan, kita yang lagi diberkati diam-diam aja, nggak yang mau apa ya, kamu kenapa, nggak yang nanyain gitu, nggak tanyain kamu butuh apa, atau mungkin dia sebenarnya cuma butuh adik-adik datang terus buat nemenin cerita, ngobrol kayak gitu. Nah, kita sebagai anak Tuhan, kita harus memberkati orang lain. Memberkati orang lain gak harus dengan uang, gak harus dengan makanan, tapi cukup kita mendengarkan teman-teman kita yang ketika mereka lagi kesusahan, mereka lagi membutuhkan kita, itu kita sudah memberkati orang lain. Oke? Nah, kita baca bareng-bareng yuk ayatnya. Di Kejadian 12 ayat 3. 1, 2, 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Wah, nih di ayat ini udah dikasih lihat ya, kalau kita tuh harus memberkati orang lain. Karena ketika kita memberkati orang lain, Tuhan akan memberkati kita lagi. Jadi adik-adik jangan takut, misalnya adik-adik punya uang 10.000. Ada temen adik-adik nih yang ternyata dia belum makan dari pagi. Adik pengen mau jajan. Nah, terus abis itu adik-adik ajak dia ke warung buat jajan nih. Habis misalnya 3.000.
Nah, aku sih percaya walaupun adik-adik uangnya kehilangan 3.000 seolah kehilangan 3.000 nih buat beliin temennya adik-adik jajan, tapi Tuhan tuh akan gantikan berkali lipat. Siapa tahu nanti Tuhan ngasih lagi, bisa jadi nggak cuma 10.000 tapi ngasih lagi 30.000. Nah, kayak gitu. Dan Tuhan sudah berfirman kalau Dia akan memberkati orang yang memberkati orang lain. Kayak gitu. Oke. Nah, sekarang aku sih mau ngasih tahu nih, kita harus memberkati, kita harus tuh memberi ya, berarti ya kita ya. Nah, aku sih mau ngasih 2 poin hari ini. Yang pertama, kita harus memberi yang terbaik untuk Tuhan. Memberi yang terbaik untuk Tuhan tuh gimana sih Kak Kozi? Nah, adik-adik sudah tahu ya persembahan. Nah, mungkin karena online adik-adik mau persembahan susah. Mungkin nggak bisa kayak kita biasanya hari Minggu masukin ke kantong kayak gitu. Nah, adik-adik bisa titipin ke papa mama. Mama, papa, aku mau persembahan dong, nitip ya di gereja kayak gitu. Bisa. Kita harus memberi yang terbaik buat Tuhan. Terus ada juga yang namanya persepuluhan. Misal nih, adik-adik dapat uang 100.000 nih, kemarin THR nih, banyak banget nih yang dapat uang THR ya nih ya. Oke, nah misalnya adik-adik dapat uang 100.000, 10%-nya adik-adik kasih ke Tuhan, kasih ke gereja. Jadi 10% dari 100.000 berapa? 10.000. Nah, 10.000-nya itu adik-adik masukin amplop. Terus adik-adik tulis nih namanya, misalnya namanya Andi, persepuluhan Andi, persepuluhan Andi bulan Juli gitu, boleh persepuluhan Andi bulan Agustus gitu, atau mungkin persepuluhan Andi gitu aja juga nggak apa-apa. Nah, nanti itu adik-adik sudah belajar memberi yang terbaik buat Tuhan. Ketika kita diberkati, kita jangan lupa sama memberi berkat kita tuh, karena Tuhan tuh memberkati kita, jadi kita harus mengembalikan 10%-nya. Nanti kalau adik-adik bingung gimana sih persepuluhan, bisa tanya papa sama mamahnya ya. Oke. Ada juga namanya persembahan kasih. Misal nih biasanya mau Natal, Paskah, atau mungkin ada acara gereja yang memang gereja membuka untuk ada persembahan kasih. Misalnya adik-adik rindu, aku mau ngasih nih buat Natal, misalnya mau ngasih 20.000, nggak masalah. Adik-adik mau ngasih 5.000 pun nggak masalah. Yang penting itu persembahan dari hati adik-adik. Namanya persembahan kasih. Oke? Jadi kita harus memberikan yang terbaik buat Tuhan, maupun itu persembahan mingguan, persembahan persepuluhan, dan persembahan kasih. Oke ya? Oke. Poin yang kedua, nih, memberi untuk orang yang membutuhkan. Nah, misalnya adik-adik dapat makanan banyak nih dari saudara, jajan-jajan. Adik-adik lihat nih, ternyata tetangga adik-adik kok makannya susah ya, ternyata makan cuma mie instan terus. Nah, adik-adik bisa nih, adik-adik dapat jajanan, misalnya dapat wafer, dapat apa, adik-adik kasih nih, aku punya berkat kayak gitu. Buat teman-teman mungkin, atau ada juga teman-teman sekolah yang mungkin dia nggak punya alat tulis. Nah, adik-adik punya alat tulis yang banyak nih, adik-adik kasih ke teman adik-adik. Nah, itu memberi yang terbaik juga untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi kita harus memberi yang terbaik untuk Tuhan, dan yang kedua untuk orang yang membutuhkan. Oke, aku sih percaya ketika kita sudah memberi yang terbaik, kita mau memberi, kita mau memberkati orang lain, kita pasti akan diberkati Tuhan berlimpah. Adik-adik percaya nggak? Yang percaya coba angkat tangannya. Oke, aku sih percaya ya, adik-adik diberkati berlimpah sama Tuhan. Oke, yuk sekarang aku sih mau ngajak baca satu ayat lagi di Markus 4 ayat 20. Oke, buka Alkitabnya. Jangan lupa ya adik-adik nyatet loh ya, biar nggak lupa. Oke. Oke ya, Markus 4 ayat 20. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman Tuhan itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Nah, nih, Tuhan sudah berjanji akan melipat kali gandakan berkat kita. Ada yang berapa? 30, 60, bahkan 100. Coba. Jadi ketika kita mau memberi, kita mau ngasih yang terbaik untuk Tuhan, untuk sekeliling kita yang membutuhkan, Tuhan pasti akan menggantikannya berkali lipat tuh. Jadi jangan khawatir ya adik-adik ya. Oke, jadi poin hari ini apa? Kita harus memberi yang terbaik. Kita harus memberkati orang lain karena kita sudah diberkati untuk menjadi
berkat. Oke, kalau gitu sekian dulu firman Tuhan hari ini. Kak Kozi percaya adik-adik sudah ngerti, adik-adik sudah paham, dan adik-adik juga pasti bisa melakukan firman Tuhan ini karena Tuhan sudah berjanji untuk mengalih gandakan berkat adik-adik. Oke, yuk sekarang kita mau berdoa tutup firman Tuhan hari ini. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Bapak, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas firman-Mu hari ini Tuhan. Kami boleh belajar Tuhan untuk memberkati orang lain Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik untuk Engkau dalam persembahan mingguan, persepuluhan maupun persembahan kasih Tuhan. Termasuk juga kami mau memberi yang terbaik Tuhan untuk orang-orang yang membutuhkan, tetangga, teman-teman, lingkungan atau keluarga kami yang membutuhkan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk taat dengan firman-Mu Tuhan, semakin hari semakin taat dengan firman-Mu, dan kami bisa menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.